Nah, teman-teman, sekarang saya mempersiapkan live ya. Ini live streaming. Jadi kita mau live streaming dan kita siapkan, biasanya kita live kayak gini. Ini di Ndok Puyuh channelnya. Dan kita nanti live-nya jam 3:30 ya. Jadi kita siapkan dulu live-nya. Kita siapkan kayak gini caranya. Misalkan bentar, internetnya kita hidupkan dulu. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan Vmic ini, kalau bisa update-nya itu kita centang ya, supaya tidak update otomatis kita blokir kan. Jadi kayak gini, kita persiapkan streamingnya, kita buka YouTube-nya. Karena ini biar teman-teman pada ngerti live-nya, kita tandai aja. Kita buat schedule aja ya. Kita coba dulu schedule-nya. Pertama-tama kita siapkan apa namanya codingnya ya, di streamingnya di ini. Kita buat 720 yang paling kecil aja, 900 kilobytes biar kecil tapi HD gitu ya. Kita klik start ini. Kita klik start terus atau enggak ya? Kita matikan dulu coba. Kita setting di, coba ya, saya juga belum pernah ini. Kita setting di live streaming ini, dibikin jam aja supaya teman-teman dapat notifikasi dan mereka mempersiapkan gitu ya. Oh, ada live gitu. Kita buat judul, caranya seperti ini. Kita klik streaming. Nah, judulnya kita sudah siapkan. Oh, judulnya apa enaknya ya? Sebentar, judulnya oh ya. Membuat pakan puyuh mandiri. Ini. Lalu yang tidak kalah adalah thumbnailnya. Kita siapkan yang sesuai gitu ya. Kemana ya? Tadi sudah pakan. Oh ya, kita pakai gambar kayak kotak kayak gini aja lah. Kayak gini, terus ini ada jadwalnya ya, ada jadwalnya. Kita jadwalkan coba ya. Saya belum pernah live penjadwalan, tapi kita coba saja. Ini tanggal berapa? Tanggal 30 ya, tanggal 30 dibuat jam 13.30, jadi 3:30. Monetize tetap hidup ya, nyala. Karena dapat uang coy ya, yang penting dapat uang. Lalu tidak untuk anak-anak, pembatasannya berusia 15 tahun. Oke, kita buat. Kita tunggu ya. Saya belum pernah loh, kalau streaming bisa langsung aja streaming, nggak ada penjadwalan gitu. Kita cek aja sebentar di YouTube kita, apakah ada pemberitahuannya seperti itu atau enggak, atau memang harus di apa namanya harus mempersiapkan software streamingnya. Saya juga nggak tahu, kita coba ya. Kita coba notifikasi ada enggak. Belum ada. Berarti kalau belum ada harus kita, oh sudah ada ini. Nah ini, membuat pakan puyuh mandiri tayang. Oh ini 31 malahan. Salah ya, harusnya tanggal 30. Berarti salah ini. Ini salah jamnya. Padahal ini jamnya sama loh. Kita coba edit. Karena jamnya tadi udah bener, tapi di pemberitahunya kok berbeda. Oh ini tanggal 31. Salah, yang bener tanggal 30. Jamnya 12.50. Kita simpan. Atau jam kita yang salah. Kita udah bener loh ya.
Atau mungkin negara kita yang salah. Kita coba cek ya teman ya. Ini sudah Jakarta, sudah benar kok. Harusnya sudah benar. Kita cek lagi. Ya benar, jam 2.50 malahan 30. Coba kita rubah lagi. Oh ini tulisannya memang salah saya. 12.30. Oh masih ya. 30. Enggak ada berubah ya. Enggak berubah teman-teman. Coba saya harus manual pakai keyboard saja. Oh kesalahan saya. Ini karena sudah melewati jam 15, sorry 15.30, jam 3.30. Karena ini sudah melampaui jamnya, nggak bisa. Nah yang benar kayak gini. Oke ini benar. Coba kita cek lagi, kita refresh. Membuat pakan puyuh mandiri tayang jam 3.30. Benar. Nanti kita akan live streaming jam segitu. Nah, sambil itu kita mempersiapkan bahannya. Ini video sudah kita masukkan. Audio saya kecilkan dulu. Mana audionya? Oh, ini audionya. Audio. Ini audionya kita kecilin. Ini sebenarnya background buat kita supaya tidak sunyi saja gitu ya. Nah, ini kita persiapkan ini mic-nya saya matikan. Kalau saya hidupkan kayak gini, tes ini menggema nanti akhirnya recordingnya. Oke, kita matikan dulu. Logonya sudah kita siapkan. Ini pakai Photoshop ya. Ini filenya PNG. Jadi bisa ditampilkan. Misalnya ini kita bikin overlay 1 ya, kayak gini udah muncul. Teks ini kita overlay 2. Tapi biasanya teks ini akan berubah, kan hilang, kembali lagi ke aslinya. Kalau kita misalkan sudah punya, kita biasanya teman-teman silahkan save ya, rolling gitu. Kayak gini kita sudah siapkan. Karena setiap masuk biasanya teksnya itu berubah. Nah kita bisa kayak gini. Biar berulang-ulang, jangan lupa looping kita klik. Nah kayak gini kan bagus. ndokpuyuh.com, live streaming dan macam-macam. Karena orang Indonesia itu kadang kita tulis keterangan di bawah video itu mereka nggak baca ya. Bacanya tetap pakai tulisan ini ada nomor telepon dan lain. Ya udah kita siapkan seperti itu. Audionya kita klik audio kayak gini karena memang yang kita pakai adalah audio dan audionya berulang-ulang kita klik looping. Ini audio MP3 yang kita download langsung dari YouTube. Seterusnya video kita pakai Logitech Pro C922. Ini miliknya Demak TV sebenarnya. Dititipkan di sini kita pakai. Lalu color ini biasanya untuk color ini background misalnya yang kita klik di sini untuk menutupi tulisan ini atau membuat di belakangnya, kalau di belakangnya layarnya harusnya ini 1 ya kayak gini. Yang 2 boleh teks, yang ketiga boleh logo kayak gini. Jadi layarnya dari 1, 2, 3 akan numpuk-numpuk kayak gitu. Jadi teksnya kan kelihatan ada itemnya kayak gini, lebih jelas seperti itu. Atau mungkin dibuang pun tidak masalah kayak gini, nggak ngaruh. Cuma kita harus lihat ininya ya, komputer kita speknya komputer Core i3 generasi 2 kalau nggak salah, jadi agak lelot. Ini bukan model Vmic yang biasa kita pakai. Vmicnya ada di atas, itu lebih pro karena memang untuk kerja ya. Ini untuk sebenarnya komputer untuk editing biasa kita pakai. Karena ini di bawah kita pakai, ini totalnya 65%. Kalau misalnya kita tambah dengan ini, nambahnya sedikit sih sebenarnya. Tapi nggak usah aja lah. Saya lebih suka yang kayak gini. Terus kita nanti presentasi ya, jurnal paper peternakan kita sudah bikin karena nanti kita live-nya di peternakan. Kita pilih, kita masukkan PowerPoint kayak gini. Kita masukkan jurnalnya, kita udah bikin tadi, bikinnya sih cepet-cepetan kalau kita. Pakan apa tadi ya, download ya. Oh ini, membuat pakan puyuh mandiri. Ya ini. Jadi memang kita live streaming kita jam 3, setengah 4 ya. Biasanya malam-malam ramai sekali. Cuman ya jam malam sih nggak enak ya. Lebih baik kayak gini. Bisa kita taruh kayak gini.
Nah ini kan terlalu besar ya temen ya, terlalu besar, bisa dikecilin. Atau misalkan kalau kita pengen kita geser kayak gini, ini kan bisa aja ini terlalu besar, atau dikecilin juga bisa. Caranya gimana? Klik di sini. Nah di sini, ini ada positionnya di sini. Posisinya ini bisa digeser loh ya, misalkan kayak gini. Nah dikecilin kayak gini misalkan. Karena ini aslinya memang tidak 16/9 ya, ini kotak ya. Jadi kita bikin kotak aja sekalian gitu. Oh bentar kita geser manual kayak gini, terus segini ya misalkan ya, terus kita bisa geser misalkan segini ya, tergantung sih ke teman-teman pengennya kayak gimana gitu. Menempatkannya itu enak sekarang, jadi video tinggal kita geser-geser gitu. Lalu video kita ini kan kita pengennya di sini nih ya, kita bisa tempelkan di sini. Anggap aja ini nomor berapa ya tadi, ini logo nomor diurutan aja ya, logo nomor 1 aja, terus tag jalan rolling tag nomor 2, ini nomor 3. Nah tentunya kan penuh. Nah kita geser dengan cara klik di sini position, kita kecilin kayak gini ya, kecilin. Jadi pengenku di sini misalkan, kita geser. Nah kita geser segini misalkan segini. Nah karena yang ngomong tidak begitu penting, bisa dipotong teman-teman. Misalkan potong kayak gini, ini garisnya, nah ini garis kiri biar rajin ya. Lalu ini bisa dinaikkan, diturunkan, X nya kita potong lagi, jadi kayak gini. Ini juga bisa. Jadi enak banget kalau live stream. Wes mic-nya jatuh kena kaki. Oke. Jadi live streaming kelihatan kayak profesional karena ada muka kita, ada mic-nya, terus ada papernya. Nah, supaya lebih rapi lagi, bagaimana ini kalau ini dimentokkan di sini? Boleh. Caranya bagaimana? Kita geser lagi. Kita maksimalkan tadi ya, segini tadi kita paskan biar kanan kirinya pas segini ya tadi ya. Ya oke, kita tarik segini. Yes. Masih nggak, kurang dikit ya. Segini ya lah. Ya seginilah. Terus bisa aja digeser lagi tadi yang X-nya ini, karena terlalu deket saya tambah kayak gini misalkan. Saya yang gini. Nah, terus kamera kita geser ya kayak gini. Nah, masalah berikutnya logo kita hilang ya, logo kita hilang. Kita gampang itu kalau itu. Sebentar, kita ini kan kayaknya kurang pas lah. Bentar manual coba. Ya udahlah, dianggap segini lah. Ini kan tadi nomor 3 ya, jadi kita pindah aja, ini nomor 1 aja. Yang tadi nomor 3, yang logo nomor 3. Jadi numpuk di atasnya. Ini lebih menarik kayak gini. Nah, tetap kita jalankan di sini nanti. Nah, kita bisa next papernya kayak gini. Kayak gini ya, kita bisa baca. Nah, supaya terlihat kita seperti membaca yang sebelah kiri, kamera sebelah kanan. Jadi ketika saya gini, ini seakan-akan saya membaca di sebelah kanan. Itu lebih bagus dibanding saya lihatnya di sana. Lihatnya di sini. Di sana. Nah, itu tidak akan menarik gitu, seakan-akan tidak sinkron. Nah, ini apa namanya ya? Letak kamera juga sangat jadi dominan ya. Jadi seperti ini. Nah, terus mau diapakan lagi? Kalau pengen menarik, ini hitam supaya lebih jreng lagi misalnya, kita bisa masukkan, coba kita misalkan kita masukkan sesuatu ya, misalkan video apa ya, ini apa ini, nah misalkan kayak gini lah, kita masukkan misalkan, tarik aja, bisa langsung ditarik. Ini Camtasia kita hidupkan, tarik kayak gini, kita masukkan di sini. Nah ini sebagai intinya aja kayak gini. Looping jangan lupa, audio dihilangkan,
Lalu karena tadi jurnalnya I1 terus 2, 3, ini jurnalnya bikin 4 juga nggak apa-apa kayak gini. Sorry jangan 4, ketutup ya. Ini 2 aja, 2. Yang 4 ini aja, 4 rolling tag-nya di 3. Kayak gini pun bisa kalau teman-teman suka klip-klip ya. Klip-klip. Suka sesuatu karena kadang si YouTube ini juga aneh kadang ya. Kadang si YouTube ini kan kalau gambar mati dikira kayak capture atau apa, gambar atau apa snapshot ya, nanti kena. Ya udah kita kasih teks jalan, kita kasih atas kayak gini. Tapi akhirnya nggak menarik juga yang atas. Nah, kita agak gelapkan teman. Klik di sini. Kita pilih color adjust ya. Kita di alpanya kita kurangi aja biar tidak begitu mencolok. Gini mungkin lebih bagus. Dan pengaturan streamingnya, karena streaming sudah kita atur, ini tetap saya tutupin nanti ya. Jadi setelah diatur URL-nya kita copy dari streaming YouTube, lalu stream key-nya, lalu kita setting seperti ini, tentunya kita langsung klik aja start. Tapi kita nunggu nanti sampai 2:30. Nah, ketika nanti muncul pertama kali, teman-teman siapkan bumpernya. Bumpernya kayak gini. Misalkan ini kepake nomor 4 ini ya, kita pilih nomor 4 dulu di sini nggak apa-apa. Ya kayak gini bumpernya. Ketika sudah on streaming, kita bisa langsung tekan 4-nya jadi 4 ini. Dan kita langsung mulai streaming di depan kayak gini. Dan kita lalu belajar bersama dengan PowerPoint, dan ini bisa dipakai sebenarnya dimanapun juga, dalam hal apapun juga maksudnya. Bisa dipakai guru dengan siswa, bisa dipakai dosen dengan mahasiswa, bisa dipakai pacar dengan pacarnya, mau ngelamar dengan PowerPoint gitu ya, aneh juga ya. Pokoknya bisa dipakai semuanya. Intinya sederhana seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin lebih detail, nggak paham inputnya atau gimana, silahkan tinggalkan komentar. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai cara streaming pelatihan online atau sekolah online. Tentunya gratis. Silahkan subscribe channel ini, lalu centang loncengnya, waduh sampai kebelibet, loncengnya supaya dapat notifikasi gratis dari kita. Dan silahkan tanya, tinggalkan pesan. Channel ini saya komitmen untuk jadikan channel tutorial, video streaming atau channel tentang video making, perlengkapan seperti itu. Nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di Multipost Tok ya, karena ini kan Multipost Jati Media. Nanti yang hasil kita streaming, kita rek, nanti silahkan lihat di Multipost. Kalau Ndok Puyo ini silahkan channelnya Ndok Puyo, karena kita live streaming ini untuk channelnya Ndok Puyo. Tapi persiapannya teman-teman bisa lihat di sini. Dan akan kita bahas selanjutnya ketika memang teman-teman ada yang nanya mengenai hal ini. Kalau misalnya tidak ada yang nanya, dianggap sudah tahu. Oke, gitu aja. Karena ini sudah jam 3 persiapan, saya harus kalau mau live ini kan harus minum-minum dulu, freshkan dulu. Kalau cewek harus make up dulu, harus pakai genjo dulu. Kalau saya enggak lah. Saya hanya butuh refreshing saja. Saya harus butuh cas HP. Biasanya kita live streamingnya itu handphone ya. Untuk Instagram, sebenarnya Instagram itu bisa pakai Vmic, ada caranya, tapi saya lebih insan pakai pakai HP, karena teman-teman di Instagram pun nontonnya itu kayak gini. Kalau saya buat landscape juga bingung nontonnya. Begitu aja. Salam sukses buat kawan-kawan. Tetap belajar walaupun di pandemi kayak gini. Apapun itu kita cari keseimbangan. Salah satunya adalah media pembelajaran melalui online atau streaming ini. Saya Adi Pras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.